نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وآل النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Babur rubai. Ini bab hadal bab, yaitu bab yang nomor 4. Fihi sab'un wa thalathuna mau'idatan. Di dalamnya mengandung 37 mau'idah. Samaniyatu ahbarun, yaitu yang 8 adalah hadis, wal baqi atharun, dan selebihnya adalah athar atau perkataan sahabat. Al-maqalatul ula, bermula makalah yang pertama atau yang nomor 1. Ruya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda li Abi Dzar al-Ghifari, kepada Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, wa ismuhu Jundab bin Junadah, yang nama asli daripada Abi Dzar al-Ghifari adalah Jundab ibni Junadah. Ya Aba Dzarrin, wahai Abi Dzar, jaddi safinata, perbaharuilah perahu. Innal bahra amikun, sesungguhnya lautan itu teramat dalam. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, perbaharui perahumu. Sesungguhnya fa'innal bahra amikun, yaitu teramat dalam. Lil mubalaghah, ada yaknya amikun, sangat dalam. Kalau kita membaca hadis cuman memahaminya secara tekstual, maka seakan-akan kita memahami itu Rasul mengatakan kepada Abu Dzar supaya memperbaiki kapalnya, perahunya. Apakah Abu Dzar al-Ghifari berisi perahu? Apakah si dia itu tukang nelayan pelaut kah? Sehingga Nabi memadahkan jaddidus safinah, jadidis safinah, perbaharuilah perahu. Fa innal bahra amikun, sesungguhnya lautan itu teramat dalam. Ternyata pemahaman hadis ini ialah ay ahsinin niyata fi kulli ma ta'ti wa nadaru. Artinya di sini perbaikilah niat yang sini. Fi kulli ma ta'ti, di dalam sesuatu, tiap-tiap sesuatu yang mau kau jalani.
yang akan kau perbuat, watadaru dan sesuatu yang akan kau tinggalkan. Kenapa? Liyahsulalakal ajru wan najatu min azabillah, supaya berhasil bagi dirimu pahala dan selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud sidin. Kita kadang-kadang membaca terjemahnya aja, apalagi Al-Quran, terjemahnya aja kita baca sesat dan menyesatkan. Terjemahnya aja tuh. Karena dengan terjemahnya itu tidak akan menggapai tujuan yang dimaksud inti daripada isi Al-Quran kalau cuma terjemahnya. Maka memerlukan ilmu tafsir. Kita nggak ada ilmu tafsir, nggak ada ahli, cukup membaca Quran yang bertafsir. Jadi tafsir Quran, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sawi, tafsir Imam Al-Qurtubi, tafsir Munir, tafsir Al-Misbah, banyak banget tafsirnya. Maka maksud Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ay ahsinin niyat, artinya untuk memperbarui perahu itu bukan perahu. Niat yang diibaratkan seperti perahu menjadi wadah. Niat itu kan wadahnya. Makanya orang beribadah bila niatnya bujur, amaliyahnya bujur, tujuannya bujur, insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat memang kayaknya kalau dilihat kita duduk di masjid, duduk di majelis ilmu, kan bentuknya kayaknya amal akhirat nih. Di masjid tertutup aurat, awaknya suci, berwudu kada berhadas, duduk di masjid iktikaf. Kan ini bentuknya amal akhirat sudah, tergantung lagi niatnya kayak apa. Namun niatnya bujur, insya Allah jadi amal ibadah yang diterima oleh Allah. Walaupun bentuknya amal ini amal akhirat. Atau bujur niatnya tapi pengamalannya salah, ada mau juga. Bujur bang, ada sembahyang asar apa aja? Sembahyang asar masjid, orang ajan datang juga ke masjid sudah sekalinya kamat, umpat sembahyang asar. Kalinya imam salam berdiri pula, masbuk ada apa kada, batakonin apa? Aku hendak 5 rakaat ya supaya banyak pahalanya ya. Nah, wah niatnya bujur tapi amalnya salah. Nah, jadi yang diperlukan jadi disafinata fa innal bahra amik. Perbaharuilah niatmu, perbaikilah niatmu ketika engkau mau melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu, liyahsula, supaya berhasil apa? Lakal ajru wan najah, pahala dan selamat min adzabillah, daripada siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperbaharui niat apa? Niat menghadap ke taubat diperbaharui, niat taubat lagi, niat untuk apa? Bermanfaat bagi manusia, bermanfaat bagi agama. Ini kayak apa? Diperbaharui niat, terus diperbaiki niat, diperbaharui niat, diperbaharui taubat. Ini tahun baru ini, tahun baru Islam, niat diperkuat lagi, dipermantap lagi, mengkawal lagi. Nah, apa? Innal bahra amin, karena sesungguhnya lautan itu dalam. Nah, apa maksudnya di sini? Ta'ala wa kataba imamu al-Umar al-Faruq, Imam Umar al-Faruq, dan mencatat Imam Umar al-Faruq ila Musa al-Ash'ari, mengirim surat ini pasal Musa radhiyallahu anhu, man khalasat niyatuhu kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Ujar Imam Umar al-Faruq, barang siapa man khasalat niyatuhu, barang siapa man khalasat niyatuhu, barang siapa ikhlas
khalasa, ikhlas niyatuhu, yaitu niat seseorang, kafahullahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah mencukupkan antara dia dan antara dirinya dan manusia, bainahu wa bainan nas. Wa kataba Salim bin Umar al-Khattab, Umar bin Khattab ila Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, i'lam ya Umar anna awnallahi lil abdi bi qadri niyat. Ketahuilah wahai Umar, sesungguhnya pertolongan Allah bi qadri niyati, pertolongan Allah lil abdi kepada hambanya bi qadri niyati, dengan kadar niatnya. Faman khalasat niyatuhu tamma aunullah, barang siapa ikhlas niatnya, tamma aunullah, maka sempurnalah pertolongan Allah. Wa man naqasat niyatuhu, dan barang siapa kurang niatnya, naqasa anhu aunullah, maka kurang pun daripadanya pertolongan Allah, bi qadri dzalik, dengan kadar niat tersebut. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka karena yang menentukan amal kita ini diterima apa kadanya, berpahala apa kadanya, ujur ini tujuan akhirat atau tujuan dunia, itu tergantung niatnya. Sering kita mendengar innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal itu tergantung niatnya. Umpama kita niat bertaubat, maka ketika kita sudah niat bertaubat, ujur sudah niatnya ada bertaubat, maka pengamalannya kayak apa, syaratnya taubat itu supaya diterima oleh Allah. Maksud diterima ini secara syariat ini, mohon maaf lah, karena bisa dipastikan di dalam secara syariat kayak sholat, umpamanya sholat, asal syarat sahnya, syarat rukunnya dipenuhi, sah, cuman diterima di sisi Allah, Allahnya yang menentukan. Nah taubat kayak itu juga. Di sini syarat taubat umpamanya pertama an-nadmu, menyesal dulu, menyesal benar ya Allah, setahunan nih binanya ya Allah, ini saldo amal setahunan ini binanya, saldonya nih banyak nang habang daripada nang hijau, banyak benar maksiatnya ya Allah. Tak tinggalkan nang wajib, kadang-kadang sembahyang 5 waktu, kadang lengkap 5 waktu. Baru sembahyang tapi kadang-kadang di akhir waktu ya Allah. Lalu berniat taubat ini an-nadmu, lalu dia menyesali. Langkahnya dulu orang bertaubat itu menyesal dulu. Dia mengaku taubat ketika ada menyesal sama sekali. Pernah menggawe ini kadang menyesal, malah bangga, kadang-kadang berkisah lagi. Berkisah kawan-kawan, tahu lagi menjadi sekampungan nih gadis-gadis bekas keberataannya. Bangga berkisah. Nah ini walaupun ini mau bertaubat, tapi kadang-kadang yang penyesalan secara hukum, taubatnya belum lagi diterima, belum lagi taubatan nasuha. Taubat niat sudah bujur, tapi pengamalannya nih kayak apa? Bujur kada ini taubatnya nih, menyesal kada? Yang orang nang bertaubat nih bila sudah menyesal, bujur bertaubat nih lah, lembut kepandir nih, lembut pandir, kada terasa berdoa pilihan banyu makan kada terasa, mun bujur bertaubat. Ingat dosa-dosa ya Allah, pecah hati ini nah di hadapan Allah, merasa malu, merasa takutan akan azabnya Allah, lalu inya bertaubat, meneteskan air mata,
Maka orang yang sudah kayak itu kita pergauli, artinya kita temani, kita kawan lawan orang yang sudah taubat gitu, nyaman benar kita. Karena tutur katanya ini lembut orang yang bertaubat. Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, tandanya orang itu nasuha taubatnya. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tandanya diterima taubatan nasuha, tutur katanya lembut. Karena apa? Karena sesuatu yang disimpan di hati ini, disembunyikan di hati, maka akan diterjemahkan dengan tutur kata dan tingkah laku itu. Nah, aku taubat pandir kada bahan, kada asal lagi pandir ke apa-apa, orang tersinggung, orang yang kayak apa. Nah, itu jadi satu Qadir Jailani, tandanya orang ini taubatannya taubatan nasuha, maka akan diterjemahkan di kata-katanya yang lembut dan tingkah lakunya yang bagus. Yang kedua jarsidin, tandanya taubat nasuha wa tarkul ma'asi atau tarkul maksiyah, meninggalkan maksiat seketika itu. Bahkan di dalam kitab Al-Kabair, al-iqla'ud dambi fil hadir, kau mencabut maksiatmu, kau berhentikan maksiatmu seketika itu. Kenapa harus seketika? Kenapa kada ditunda? Karena mohon maaf, kita kada tahu. Jadi kada tahu apa, kada tahu kita ini mati kapan, kada tahu. Maka harus segera bertobat, karena kematian datangnya kita kada tahu. Jangan sampai belum sempat bertaubat sudah sakaratul maut. Karena umur kita ini kayak batu es, dipakai kada dipakai, artinya kada dipakai ini kada dipakai ibadah, dipakai guling aja habis juga umur, dipakai maksiat habis saja umur, dipakai taat beribadah pun habis juga umur kita. Nah, maka kada boleh ditunda taubat. Kalau pang menunggu pensiun kena sudah lapang ada, tapi awal di kantor pensiun ada taubat. Imun mati itu menunggu pensiun kan? Mati kada menunggu pensiun kan? Bajangin aja sudah aku. Apalah rumah jadi, umpamanya sudah ini semua ini sudah sawit sudah panen kena sudah leha-leha sudah hanya bertaubat. Kada peduli datangnya kematian ini. Jangan awal kita mengetahuinya, oh sekalinya aku meninggalnya umur 60 umpamanya, umur 80 kan umpamanya, wah masih jauh nih 20 tahun lagi aja, santai aja dulu bah, nyamannya gitu. Ada tahu kita, makanya disegerakan taubatnya. Kenapa? Kita nih kadang-kadang mohon maaf diakui atau kadang diakui atau tidak kita nih sadar atau tidak, kadang-kadang yang kita lihat yang diharamkan oleh Allah, yang kita dengar bisa jadi juga yang diharamkan oleh Allah. Beribu-ribu kali kita memandang yang diharamkan oleh Allah, beribu-ribu kali kita mendengar yang diharamkan oleh Allah, berjuta-juta kali muntung kita mengucapkan yang tidak pantas diucapkan, bahkan diharamkan oleh Allah. Bahkan kalau kita boleh jujur, yang kita pakai, yang kita makan ini, kada tahu kita murni kah halal, bercampur kan dengan yang subhat, atau bisa jadi bercampur dengan yang kada halal. Kada tahu kita itu perlunya tobat. Kada tahu pandai-pandai sekali menyinggung orang, kada tahu pandai-pandai asik-asik menyambati orang, itu yang dilarang Allah. Amun kita ini mati belum taubat daripada ghibah mati kita, maka bisa dipastikan meninggalnya suul khotimah. Bila kita nih belum bertobat, hanya memandir orang asik-asik, meninggal belum bertobat, maka itu meninggalnya belum suul khotimah. Karena nang memandir orang dosa ghibah ini nang menghalangi husnul khotimah. Maka perlu kita tobat terus. Nah itu kita. Nah Nabi dijamin ituin, Nabi selalu bertaubat. Hadis sahihnya mengatakan 70 kali beliau bertaubat, bahkan ada yang 100 kali beliau bertaubat sehari semalam. Mati kita belum sempat bertaubat. Beruntung benar orang yang meninggal dunia itu sudah diterima Allah taubatnya, berarti
husnul khotimah, mati dalam keadaan taubatan nasuha berarti husnul khotimah. Taubat, beristighfar. Jadi pertama menyesal, kedua meninggalkan yang dilarang oleh Allah, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, maksiat. Karena sekali maksiat itu hati kita langsung ada bercak hitam, nempel. Sebelum ditaubati terus tambah besar, tambah bercak, akhirnya kadang dia gelap hatinya. Akhirnya kalau hati gelap tuh keras, mengeras, bila mengeras bermaksiat bangga, itu nanti kita masalah malaikatnya. Bermaksiat tertawaan, bermaksiat lantang banget tertawa bangga dengan maksiat, itu hati mati, tidak ada penyesalan sedikit pun. Amunnya masih, ya Allah kenapa aku tadi aja, ya Allah ada menyesal itu masih lemah hatinya. Tapi bila yang bermaksiat bangga, kadang merasa takut sedikit pun, kadang merasa sopan kepada Allah ataupun kepada hamba Allah, malah dipamer-pamerkan itu maksiat, berarti hati itu sudah beku mati dusta. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang terakhir Muzal Syabdul Qadir Jailani, tanda taubatan nasuha, taubat yang diterima oleh Allah itu, maka bisa al-azmu alla yauda ila maksiat. Dia berajam tuh berniat menyengaja di hati kada mengulangi perbuatan yang maksiat lagi. Nah, itu jadi tiga aja bersatu. Pertama an-nadmu, yang kedua at-tarku, yang ketiga al-ajmu. Nadmu minad dambi, menyesal dengan dosa-dosa, tarkul ma'asi, meninggalkan segala maksiat, wal ajmu alla yauda, dan menyengaja ajam yang kuat untuk tidak kembali lagi. Kita ini takutannya nih, sebelum taubatan nasuha, sebelum diterima taubat kita atau belum sempat taubat, datang aja. Amunnya kita masih sadar sebanyak apapun dosa kita, asalkan tiga tadi syaratnya, nang bekas apakah maksiat dahulu, nang bekas penzina, pemabuk, penjudi, macam-macam dosanya, asalkan tiga tadi, nak mutar ajmu, maka sebanyak apapun, sebanyak buih di lautan, sebanyak bintang di langit dosa-dosa seorang hamba, asalkan dia betul-betul taubat nasuha, maka Allah menerima. Makanya termasuk salah satu kekasih-kekasih Allah yang menjadi wali-wali Allah itu dulu latar belakangnya adalah pendosa lalu bertaubat. Makanya dalam hadis itu apa? Termasuk tiga orang yang dicintai oleh Allah. Siapa? Ahlat tawwadin, orang yang gemar bertaubat setiap saat, itu menjadi kekasih Allah. Hanya dari Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kita hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah menja'alni minat tawwabin. Doanya itu. Di tahun baru diperbaharui niat, dimantapkan niat taubat setiap saat. Taubat subuh, taubat senja, artinya habis maghrib sembahyang taubat, sholat taubat, istighfar, kena menjelang subuh istighfar. Maka al-istighfaru bis sahar, beristighfar di waktu sahur itu adalah min bil awliya, daripada kebiasaan orang-orang kekasih Allah. Menjelang subuh di waktu-waktu sahur itu nah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, menjelang subuh itu gawian orang kekasih Allah. Tak ada kawan bayangan sampat meninggal belum bertaubat, masuk ke liang lahat. Masya Allah, ngerinya seorangan kadang diinjak-injak di dalam tanah, seorangan kadang maka datang ini yang mengerikan, yang menakutkan. Kita aja mohon maaf di dunia ini mati lampu, hujan, lawan angin-anginnya, lawan guntur-gunturnya, di dalam rumah tuh ngeri banget. Padahal kawannya masih mengiau anak, mengiau bini, menghidupi genset, apakah takutan sudah itu? Apalagi di dalam kubur ini.
Hanya bila orang tuh rancang mengingat mati ini, masya Allah. Jangan dikira membisunya pemakaman. Kemana kan kita berjalan kepala 12 kan ke pemakaman kepala 2 situ kan. Jangan dikira sunyi sepinya komplek pemakaman itu adalah tanda damainya penghuni kubur. Jangan dikira. Seandainya mereka tuh, seandainya ditakoni hendak apa, ya jawabannya surat Al-Mu'minun ayat 100. Rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha huwa qa'imatun illa innaha huwa kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, Rabbir ji'uni innaha kalimatun huwa qailuha. Beli kakak dulu ya Allah, sekumat Allah, beli kakak. Siapa yang kayak itu siapa? Bukan orang awam aja kan mati, kada semuaan orang mati. Amun ditakonnya hendak kayak bukan, hendak bulik ke dunia, hendak belawas-lawas sujud, hendak belawas-lawas duduk di majelis ilmu, hendak belawas-lawas iktikaf, hendak bersedekah sebanyak-banyaknya. Hendak membaca Al-Quran selawas-lawasnya, hendak membaca surat terus. Nah, hendaknya kayak itu. Hendak menapali amal-amal yang dulu pernah belum tinggalkan ya Allah. Fima taraktu. Apa jawaban Tuhan? Kalla ya Tuhan. Sekali tidak, tetap tidak. Ya Tuhan. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma kalimat perkataanmu saja yang tidak akan mungkin dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Min waraihim barzakh. Karena kaunina sekarang ini belakangmu itu dinding yang sangat kuat yang menjadi pemisah antara engkau dengan dunia dengan alam akhirat. Barzakh itu pemisah artinya dinding. Makanya alam barzakh alam antara dunia dan akhirat. Barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat, pada hari orang-orang dibangkit dari alam kubur. Hanya kawat bangkit, tapi bukan dunia lagi, akhirah. Makanya jar Nabi apa? Ad-dunya darul amal la zaza'alah wal akhiratu darul jaza' la amalalah. Dunia adalah tempat beramal, bukan tempat balasan. Jadi kita ini beramal kayak apakah belum lagi dibalas. Seandainya berkat kita rajin khusyuk beribadah, istiqomah beribadah, seandainya tuh lalu diberi Allah ketenangan dalam hidup, ketentraman, kelapangan, kebahagiaan, itu belum balasan. Itu cuma diberi DP aja oleh Allah. Balasannya kapan? Kayaknya di akhirat. Kayaknya di akhirat. Sebaliknya kayaknya di akhirat la amalalah. Akhirat tempatnya pembalasan, tidak ada lagi untuk beramal. Jangan di akhirat, di pintu gerbangnya, di pintunya, di alam barzakh sudah tidak ada awal lagi beramal. Makanya sebahagian ini yang kita baca ini kan, sebahagian memadahkan orang dalam alam kubur itu bila kita nih assalamualaikum ya ahlal kubur, itu ada ulama yang mengatakan mereka yang dalam alam kubur kadang menjawab. Kenapa? Menjawab salam berpahala, padahal orang yang sudah mati kadang awal dibangun. Ada sebagian ulama yang, tapi sebagian ulama mengatakan karena ada hadis Nabi, hum yajibuna, mereka menjawab salam-salammu, ujar Nabi, berarti ada yang menjawab. Nah, ini kita assalamualaikum ya ahlal kubur disunahkan, berarti mau disunahkan ini berarti kan ada tuh, entah itu jawaban memang jawaban dari orang penghuni kubur. Kalau kita menurut pendapat yang pertama, bahwasanya orang yang sudah mati kadang awal lagi beramal, sedangkan menjawab salam itu termasuk amal dan itu berpahala. Kalau kita masih hidup kan dapat pahala wajib lagi. Menjawab assalamualaikum sunnah, waalaikumsalam wajib. Maka ketika
kita ini sekarang masih ada di dunia ini, kesempatan ada, masih hidup, kawal lagi ada mana kayak Pak Kawal. Ini suatu karunia yang luar biasa. Karena karunia yang besar bukan harta benda yang melimpah, bukan rumah mewah, mobil megah dan mobil yang mewah, tapi adalah karunia yang besar ketika kita meninggal dunia sudah bertobat dan diterima oleh Allah taubatan nasuha dan meninggalnya husnul khatimah. Belum semalam kan ini malam ini menuju hari jamaah kita, jamaah zikir di tinggal pada kita sana. Ibu-ibu jadi bila zikir minggu pagi itu di muka paling duduk paling depan. Sekalinya garing dibawa ke rumah sakit seminggu. Mbak itu seminggu ini kan ada perubahan kayaknya. Lalu sidin berucap bila ujar dokter kena disuruh pindah ke sana, disuruh periksa ini laboratorium macam-macam kada usah sakit katanya bawa pulih ke jamaah. Oh nggih mak pun pesan biar kayak itu aja. Hanya bujur ya dokter ini di anu sana di bawah ini jan. Anu dok kami mau bawa pulang aja mama kami. Tanda tangan macam-macam akhirnya disetujui pulih kan. Seminggu di rumah pas subuh setengah enam kan sekarang isra tuh ya Allah jam 5:27 tadi isra. Nah kita ini di musola tuh menunggu isra padahal sudah lewat 30, tapi kami melewatkan sedikit karena isra tuh jangan dipaskan biar Bu Haji Iskandar beliau tuh ahli hisab bila isra-nya 27 jangan kita pas 27 itu isra. Nah, minimal ya 30 lah, lewatin 3 menit kan bagus, lewatkan 10 menit ya sini 10 menit. Nah belum dimahadangi orang 30 sudah aja 5 menit lagi karena datang anak sedin Pak Ustaz tolong dilihatin mama umpan kayak pinanya kayak apa mama tuh gitu. Malam tadi kami mengalami sudah sidin sudah kami bacakan yasin macam-macam sidin sekalinya subuh jam setengah 6 itu kita datangi. Belum lihat mata sidin hitamnya ini kada bercahaya lagi, hitamnya ini kada mengandung sinar cahaya memandang ada lagi. Dilihati di ini kada oh sidin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman ada yang aneh. Ulun lihati ada banyu mata nih asli basah masih. Nah kayak orang nangis tuh Pak kan sidin kurus jadi kelopak matanya tuh ke dalam banyunya kanan kiri. Ya dulu takonnya anak sini habis ditampung ngasih karena ini jangan ada berapa aja kami kadang belum apa ini banyu mata ini ada tahu jiwa ulun ya timbul ada pas mama kada bergerak lagi itu ada banyu matanya di situ hujannya. Nah itu salah satu tanda secara zahiriyah secara zahir wa yakhruju min ainani ma yang keluar dari kedua pelupuk matanya tuh ada air mata. Orang yang sakaratul maut meninggal ada banyu mata di kanan kirinya, itu min alamati husnil khotimah, tanda orang itu meninggalnya husnul khotimah. Kenapa? Ternyata air mata itu bukan air mata apa, tapi air mata saking senangnya diberikan Allah tempatnya, diberikan Allah melihat tempatnya di surga. Itu sama. Makanya ada di syairnya Habib apa? Wahtim bi ahsan hitab idza tanal insiram wa hana hinal himam wajada rasul jabin. Wahtim ya Allah akhiri hidup kami bi ahsan hitam dengan sebaik-baik pengakhiran. Wahana hinal himam dan di sana ada rasa hangat panas. Orang yang meninggal ini rasanya panas lalu dicapai di sini terpaluh, rasa kayak demam, hawaknya hangat. Wajada rasul jabin dan tambahkan di dalam dan ada tambahan di dalam keningnya itu ada apa namanya? Ada teringatnya wabin ainani hilma dan di dalam keluar air matanya keluar banyu mata. Nah, tahu kita nih berniat beribadah kepada Allah, berniat
beribadah kepada Allah setulus-tulusnya saya ikhlasnya sampai akhir hayat, mudah-mudahan meninggal pun dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah wa ya Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Atimna nabiyaka bi khairin ajmain. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum